Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Putumerta Ayuningsari, biasa dipanggil Ayuning. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan dasar IP versi 6 atau IPv6. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan IP versi 6, yang kedua pengalamatan IP versi 6, yang ketiga format, klasifikasi, dan kategori IP versi 6, dan yang terakhir ada alamat jaringan, netmask, host, dan broadcast IP versi 6. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengenalan IP versi 6. Perkembangan teknologi jaringan komputer dewasa ini semakin besar seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan yang sangat memanfaatkan jaringan komputer. Pada jaringan komputer, protokol merupakan bagian yang sangat penting. Protokol yang sekarang digunakan adalah IPv4 yang masih terdapat beberapa kekurangan dalam menangani jumlah komputer dalam suatu jaringan yang semakin kompleks. Pada saat ini telah dikembangkan protokol jaringan yang baru, yaitu IPv6 yang merupakan solusi dari masalah di atas. IPv6 atau IP versi 6 adalah protokol internet versi baru yang didesain sebagai pengganti dari internet protokol versi 4 atau IPv4, di mana IPv6 memiliki kapasitas alamat raksasa yaitu 128 bit, mendukung penyusunan alamat secara terstruktur yang memungkinkan internet untuk berkembang dan menyediakan kemampuan routing baru yang tidak terdapat pada IPv4. IPv6 memiliki tipe alamat Anycast yang dapat digunakan untuk memilih router secara efisien. Selain itu, IPv6 juga dilengkapi dengan mekanisme penggunaan alamat IP secara lokal yang memungkinkan terwujudnya instalasi serta menyediakan platform bagi cara baru pemakai internet, seperti dukungan terhadap aliran data secara real-time, pemilihan provider, mobilitas host, end-to-end security, maupun konfigurasi otomatis. Alamat pada IPv6 terdapat 3 macam, yaitu unicast, multicast, dan anycast. Unicast digunakan untuk komunikasi satu lawan satu dengan menunjukkan satu host, di mana pada alamat unicast terdiri dari yang pertama ada global, yaitu alamat yang digunakan misalnya untuk alamat provider atau alamat geografis. Yang kedua ada link, local address adalah alamat yang dipakai di dalam satu link. Link adalah jaringan lokal yang saling tersambung pada satu level. Yang ketiga ada site lokal, alamat yang setara dengan private address yang dipakai terbatas di dalam site. Alamat ini dapat diberikan bebas asal unik di dalam site tersebut, namun tidak bisa mengirimkan paket dengan tujuan alamat itu di luar dari site tersebut. Yang kedua ada multicast. Multicast digunakan untuk komunikasi satu lawan banyak dengan menggunakan host dari grup. Yang terakhir ada anycast, menunjukkan host dari grup tetapi paket yang dikirim hanya pada satu host saja. Yang selanjutnya materi kedua yaitu pengalamatan IP versi 6. IPv6 adalah protokol internet versi baru yang didesain sebagai pengganti IPv4. Terdapat perbedaan penulisan alamat yang terdapat pada IPv6 dengan yang terdapat pada IPv4. Pada IPv6, penulisan alamatnya berupa nilai heksadesimal dari 16 bit porsi alamat yang dilambangkan dengan X, di mana X adalah nilai heksadesimal tersebut. Pada IPv6, jumlah nilai X adalah 8 buah, maka totalnya adalah 16 kali 8 sama dengan 128 bit. Contoh dari penulisan alamat pada IPv6 sebagai berikut. Ada contoh IP yang pertama, FEDC.2, BA98.2, 7654.2, 3210.2, CB98.2, BADC.2, 912D.2, BA98. Pengalamatan pada IPv6 dapat disederhanakan apabila format pengalamatan pada X yang bernilai 0 dapat direpresentasikan sebagai titik 2.2. Contohnya adalah
FEDC.20.0.20.0.20.0.2BA98, maka dapat direpresentasikan menjadi FEDC.2.29122D.2BA98. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh sebagai berikut. 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.21 dapat direpresentasikan menjadi 2.21. Salah satu keuntungan dari IPv6 dibandingkan dengan IPv4 salah satunya adalah otomatisasi pada IPv6. Otomatisasi pada IPv6 dibagi menjadi dua, yaitu stateful dan stateless. Yang pertama ada setting otomatis stateful. Pada otomatisasi ini, pengelola secara ketat dilakukan pada ring IP address yang diberikan kepada host dengan menyediakan server untuk pengelolaan IP address. Yang kedua ada setting otomatis stateless. Pada otomatisasi stateless tidak perlu menyediakan server. Cara ini hanya men-setting router di mana host yang telah disambung di jaringan dari router yang ada pada jaringan tersebut memperoleh prefix dari address jaringan tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu format, klasifikasi, dan kategori IP versi 6. Pada IP versi 6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Karenanya, format notasi yang digunakan oleh IPv6 juga sering disebut dengan colon heksadesimal format. Contoh alamat IPv6 pada bentuk bilangan biner dapat dilihat pada gambar. Untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk notasi colon heksadesimal format, angka biner tersebut dibagi ke dalam 8 buah blok yang berukuran 16 bit. Lalu setiap blok berukuran 16 bit tersebut dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal dan setiap bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan dengan menggunakan tanda titik 2. Dapat dilihat seperti gambar. Jadi hasil konversinya adalah sebagai berikut. 21DA.2, 00D3.2, 0000.2, 2F3B.2, 02AA.2, 00FF.2, FE28.29C5A. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan materi tentang IP versi 6 yang lebih mendalam lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bilangan. Teman-teman pasti masih bingung tentang bilangan heksadesimal maupun bilangan biner. Jadi di sini saya akan menjelaskannya. Jenis bilangan ada 4. Yang pertama adalah bilangan desimal, yaitu bilangan yang sering digunakan secara umum oleh manusia untuk perhitungan matematika. Biasanya bilangan tersebut adalah 0 sampai dengan 9. Yang kedua ada bilangan biner, sebuah bilangan yang ditulis dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga ada bilangan oktal, sebuah sistem bilangan yang berbasis 8 dan memiliki 8 simbol yang berbeda, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir ada bilangan heksadesimal, yaitu sebuah sistem bilangan yang menggunakan simbol 16. Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9 ditambah dengan 6 simbol lainnya dengan menggunakan huruf A hingga F. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, IP versi 6 itu hanya menggunakan dua bilangan. Yang pertama bilangan biner dan yang kedua bilangan heksadesimal. Bagi teman-teman yang belum mengerti, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada bilangan biner. Bilangan biner merupakan sebuah bilangan yang ditulis dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Mengapa 0 dan 1? Karena komputer atau laptop yang biasa kita gunakan itu hanya mengenal angka 0 dan 1. Namun, karena adanya sebuah program yang dibuat oleh manusia, sehingga itu membuat komputer kita dapat menampilkan angka atau huruf selain 1 dan 0.
Berikut merupakan contoh konversi bilangan biner ke desimal. Contoh biner yang pertama ada 0, 0, 1, 0. Dikonversikan ke desimal menjadi 2. Biner yang kedua ada 0, 1, 1, 1. Dikonversikan ke desimal menjadi 7. Selanjutnya ada bilangan biner dengan jumlah 8 digit. Jika dikonversikan ke desimal bernilai 53. Teman-teman pasti bertanya kenapa bisa mendapat 53 atau 7 atau 2. Di sini saya akan menjelaskan caranya dengan mudah. Kita gunakan biner dengan 8 digit. Jadi pada gambar ini dijelaskan 00110101 yang bernilai 53. Di mana kita bisa mendapatkan nilai 53 ini, dan kenapa kok kita bisa tahu ini nilainya 53. Jadi cara mudahnya itu kita umpamakan dengan nilai-nilai yang berwarna merah di sini yang sudah saya buat ini. Kita hitung dari belakang. Kita buat 1. Yang pertama, kedua 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Angka-angka ini didapatkan dari hasil penjumlahan. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 16, 32, 32 tambah 32, 64, 64 tambah 64, 128. Jadi, untuk mendapatkan hasil 53 ini, kita hanya menghitung atau menjumlahkan nilai 1 saja. Nilai 1 itu kita jumlahkan. Misalkan 1 yang pertama bernilai 1. 1 yang kedua bernilai 4, 1 yang ketiga bernilai 16, 1 yang keempat bernilai 32. Kita menghitungnya dari belakang. Selanjutnya, 1 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 32 sama dengan 53. 53 inilah merupakan hasil konversi bilangan biner ke desimal. Bilangan yang kedua yaitu bilangan heksadesimal. Merupakan sebuah sistem bilangan yang menggunakan simbol 16. Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9 ditambah dengan 6 simbol lainnya dengan menggunakan huruf A hingga F, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Catatannya, A bernilai 10, B bernilai 11, dan seterusnya hingga F bernilai 15. Contoh konversi bilangan biner ke heksadesimal. Ada contoh bilangan biner yaitu 00111101. Kita akan mengkonversikannya menjadi heksadesimal. Cara mengkonversikannya, pada bilangan biner ini terdapat 8 digit. Kita bagi menjadi 2, di mana masing-masingnya itu terdiri dari 4 digit. Selanjutnya, masing-masing 4 digit ini kita konversikan kembali menjadi bilangan desimal dengan nilai yang kita dapat yaitu 3. Selanjutnya, bilangan yang kedua kita konversikan ke bilangan desimal di mana kita mendapatnya yaitu 13. Jadi, hasilnya itu jika di heksadesimal itu 3 tetap ditulis 3 dan 13 itu berubah menjadi huruf, yaitu huruf D. Jadi hasilnya itu adalah 3D. Baiklah, jika teman-teman sudah paham dengan jenis bilangan, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi materi tentang IP versi 6. Alamat IP versi 6 dapat disederhanakan dengan menggunakan zero compression, yaitu suatu metode penghilang 0 jika terdapat 16 bit angka 0 diganti dengan tanda 2 buah titik 2. Contohnya, 21DA.2000022AA.200FF.2FE28.29C5A. Kita akan merubahnya menjadi 21DA.200D3.2.2 2F
3B.2.0A.2.FF.2FE28.29C5A. Dan bisa juga menghilangkan angka 0 dengan syarat 0 berada di depan atau agar tidak merubah nilai aslinya. Misalnya blok 21DA.2.002AA.0FF.2FE28.29C5A. Kita akan berubah menjadi 21DA.2D3.2.2 2F3B.2AA.2FF.2FE28.29C5A. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu alamat jaringan, netmask, host, dan broadcast IP versi 6. Subnet mask atau netmask merupakan teknologi informasi yang membedakan jaringan ID dan host ID atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner. Yang kedua, host. Host merupakan sistem komputer yang diakses oleh pengguna yang bekerja pada lokasi yang jauh. Yang ketiga, ada broadcast. Broadcast merupakan proses pengiriman paket data ke banyak penerima sekaligus. Ada beberapa kelas IPv6 yang penting, yaitu Aggregatable Global Unicast Address, termasuk di dalamnya adalah alamat IPv6 dengan bit awal 001. Yang kedua, ada Link Local Unicast Address, termasuk di dalamnya adalah alamat IPv6 dengan bit awal 1111 111010. Yang ketiga, ada Site Local Unicast Address, termasuk di dalamnya adalah alamat IPv6 dengan bit awal 1111 111011. Yang keempat, ada Multicast Address, termasuk di dalamnya adalah alamat IPv6 dengan bit awal 1111 1111. Selanjutnya kita masuk pada format penulisan IPv6. Jika pada alamat IPv4 berjumlah 32 bit binary digit, maka alamat IPv6 berjumlah 128 bit atau 4 kali lipatnya. Dengan jumlah sebanyak itu, maka representasi 128 digit binernya yang tepat adalah menggunakan bilangan heksadesimal dan bukan desimal seperti IPv4. Satu alamat IPv6 terdiri dari 8 segmen, sedangkan di IPv4 terdiri dari 4 oktet, dan tiap segmen terdiri dari 16 bit yang direpresentasikan 4 digit heksadesimal. Tiap segmen dipisahkan dengan tanda titik 2. Untuk kesehatan mata, terdapat cara untuk mempersingkat penulisan alamat. Yang pertama, jika ada satu atau lebih 0 di depan tiap segmen, maka 0 tersebut dapat dihilangkan. Contohnya, 00DC dapat ditulis menjadi DC saja. Yang kedua, jika ada satu atau lebih segmen yang bernilai 0 semua, dapat dihapus dan diganti dengan titik 2 ganda atau titik 2. Contohnya seperti yang ada di gambar, diubah menjadi 2001 0db 8.2.2 ff00.20042.28329. Contohnya lagi, contoh yang kedua, IPv6 dengan 0 banyak dan di akhirnya hanya terdiri dari 1. Jadi diubah menjadi titik 2.1. Ini hanya berlaku sekali saja, yang berarti jika ada dua bagian yang bernilai 0, maka cara ini tidak dapat digunakan karena akan mengakibatkan kebingungan dalam menentukan jumlah segmen yang bernilai 0. Contohnya dapat dilihat pada gambar, tidak dapat disingkat menjadi 2001.2.2 0db
8.2.2, namun hanya bisa disingkat 2001.2.2 D0 DB 8.2.000.2000.2000.2000 atau 201.2000.2000.2000 DB 8.2.2. Baiklah, kita selanjutnya akan masuk pada subnetting IPv6. Sebelum masuk ke subnetting, ada beberapa poin penting yang perlu kita lakukan dalam konversi biner ke heksadesimal dan kaitannya dengan IPv6. Pertama, anggota bilangan heksadesimal yaitu angka 0 hingga 9 serta huruf A hingga F. Jika pada desimal bernilai setelah 9 adalah 10, 2 digit puluhan dan satuan, maka pada heksadesimal 10 sama dengan A, 11 sama dengan B, dan seterusnya hingga 15 sama dengan F. Lalu setelahnya diulang lagi dengan puluhan bernilai 1 dan satuannya bernilai 0. Kedua, tiap satu digit heksadesimal ekuivalen dengan 4 digit biner. Contohnya F pada heksadesimal sama dengan 1111 pada biner. Contohnya nilainya 1 pada heksadesimal sama dengan 0001 atau cukup 1 saja pada biner. Yang ketiga, maka jika pada 3 digit heksadesimal, misalkan FA6, kita dapat memecahnya terlebih dahulu, lalu konversi ke biner untuk tiap digitnya, sehingga F sama dengan 111, A sama dengan 1010, dan 6 sama dengan 0110. Maka biner dari FA6 yaitu 1111010010 atau pada desimal sama dengan 4006. Perlu diperhatikan bahwa 3 bagian pemecahan itu bukan berarti mereka masing-masing independen, melainkan satu kesatuan. Dengan cara ini, kita hanya perlu bermain di maksimal 4 digit biner saja. Coba dibandingkan dengan desimal, karena bukan power of 2. Kita harus mengkonversikan seluruh nilainya. Keempat, seperti yang telah disebutkan, IPv6 terdiri 8 segmen yang tiap segmennya terdiri 4 digit heksadesimal. Tiap segmen bernilai maksimal FFFF. Jika didesimalkan, bernilai 65.535. Yang kelima, tidak ada broadcast ID pada IPv6, sehingga seluruh rentangnya dapat digunakan untuk host dan tidak perlu dikurang 2, seperti pada IPv4. Untuk menghindari ambigu, mulai dari sini, bilangan biner akan saya beri tanda 2 di akhir bilangan tersebut, 10 untuk desimal dan 16 untuk heksadesimal. IPv6 selalu memiliki prefiks /64 dengan porsi seperti gambar di atas. Kita tidak bisa mengganggu gugat setidaknya 64 bit pertama yang merupakan alamat yang diberikan oleh ISP. Selanjutnya, sisanya yang berjumlah 80 digit panjang bit IPv6 yaitu 128 sampai 48 bit sama dengan 80. Dapat kita gunakan untuk subnetting. Lalu 16 bit berikutnya setelah 64 pertama yaitu subnet ID. Area ini dapat kita gunakan untuk memberi nama pada tiap subnet yang kita buat.